Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firdatul Nur Ramadhani dari Departemen Ilmu Kelautan kelas C dengan NIM akhir 109. Yang terhormat Syekh Khalid bin Jasim Al-Thani, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami memperkenalkan proyek mangrove Eco Park Indonesia di pesisir Sulawesi. Proyek ini merupakan kombinasi strategis antara investasi pariwisata berkelanjutan, konservasi lingkungan, dan perdagangan karbon yang saat ini menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Melalui proyek ini, kami tidak hanya menerapkan sebuah destinasi wisata, tetapi juga aset jangka panjang yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan sekaligus memberikan dampak sosial dan lingkungan yang terukur. Kami percaya bahwa proyek ini sejalan dengan tren investasi global yang semakin menempatkan probabilitas dan prinsip ESG. Eh, Selanjutnya, yang pertama ada introduction, di mana Indonesia memiliki sekitar 23% hutan mangrove di dunia dari total ekosistem mangrove di dunia ini. Nah, menjadikannya salah satu negara dengan potensi mangrove terbesar di planet ini. Namun, sebagian besar kawasan tersebut masih menghadapi ancaman kerusakan dan belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, Mangrove Eco Park ini eh, hadir sebagai solusi yang mengintegrasi konservasi dan bisnis melalui empat sumber pendapatan utama, yaitu penjualan tiket wisata, program edukasi lingkungan, pemberdayaan dan penjualan produk UMKM lokal, dan perdagangan karbon kredit. Dengan modal bisnis yang terdiversifikasi, proyek ini memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap fluktuasi pasar dibandingkan proyek wisata konvensional. Selanjutnya ini ada gambaran proyek di mana proyek Mangrove Eco Park ini akan direncanakan pada area seluas kurang lebih 50 hektar di wilayah pesisir Sulawesi, maaf. Dua kawasan yang memiliki ekosistem mangrove yang masih sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk fasilitas utamanya itu terdapat boardwalk atau jalur wisata mangrove, kemudian ada menara pengamatan burung, pusat edukasi lingkungan, area UMKM lokal, program rehabilitasi dan penanaman mangrove, dan juga ada sistem pengukuran dan verifikasi karbon kredit. Nah, konsep ini memungkinkan pengunjung memperoleh pengalaman wisata yang unik sekaligus menciptakan sumber pendapatan berulang bagi investor melalui aktivitas wisata dan monetisasi karbon. Terus selanjutnya di aspek pasar dan pemasaran, eh, salah satu pertanyaan terpenting bagi investor itu apakah pasar benar-benar ada? Nah, jawabannya adalah iya. Secara global, industri ekoturism mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Wisatawan saat ini tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga pengalaman yang bermakna dan bertanggung jawab terhadap alam. Nah, untuk target pasar kami itu juga meliputi wisatawan domestik, wisatawan internasional, sekolah dan universitas, perusahaan CSR, dan juga wisatawan Timur Tengah. eh, Wisatawan Timur Tengah ini juga memiliki minat yang tinggi terhadap destinasi dan alam eksklusif. Nah, strategi pemasarannya itu akan dilakukan melalui platform digital multibahasa, kampanye media sosial, dan kerjasama dengan travel agent internasional, dan paket wisata edukatif yang dirancang untuk khusus berbagai segmen pasar. Dengan tren pasar yang terus meningkat, kami melihat permintaan yang kuat dan berkelanjutan untuk proyek ini. Selanjutnya ada aspek teknis dan operasional. Dari sisi teknis, proyek ini relatif sederhana untuk direalisasikan dan memiliki risiko implementasi yang rendah. Fasilitasnya itu ada jalur wisata, dermaga kecil, pusat informasi, dan area istirahat fasilitas pendukung. Operasionalnya akan berlangsung dari setiap hari dari pukul 8 hingga pukul 5 sore dengan kebutuhan tenaga kerja sekitar 25 sampai 30 orang. Kami juga mengintegrasi teknologi modern seperti sistem reservasi online, e-ticketing, dan monitoring dan pencatatan karbon kredit secara digital. Kombinasi antara infrastruktur sederhana dan teknologi yang efisien akan membantu menjaga biaya operasional tetap rendah sekaligus meningkatkan pengalaman pengunjung. Selanjutnya ada aspek manajemen organisasi di mana keberhasilan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh aset fisik,
tapi juga kualitas manajemennya. Struktur organisasi ini dirancang ramping namun efektif dengan fokus pada 4 fungsi utama, yaitu manajemen wisata, pemandu dan pelayanan pengunjung, administrasi dan keuangan, lalu juga ada tim konservasi lingkungan. Model organisasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, dan juga pengendalian biaya yang lebih baik, dan juga efisiensi operasional yang tinggi. Selain itu juga keterlibatan masyarakat lokal akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan proyek sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan komunitas sekitar. Selanjutnya ini ada aspek hukum dan legalitas, di mana dari hasil kajian awal kami tidak menemukan hambatan hukum yang signifikan terhadap pelaksanaan proyek. Perizinan yang diperlukan juga meliputi nomor induk perusahaan, persetujuan lingkungan, izin usaha pariwisata, dan juga ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Seluruh aktivitas proyek juga akan dijalankan sesuai dengan regulasi lingkungan hidup, regulasi pariwisata, dan peraturan pengelolaan kawasan pesisir Indonesia. Kepatuhan hukum ini juga penting untuk memastikan keamanan investasi serta keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Selanjutnya ada aspek sosial dan lingkungan. Nah, salah satu keunggulan utama proyek ini adalah kemampuannya menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang nyata tanpa mengorbankan probabilitas. Dari sisi sosial juga proyek ini akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, dan juga mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Untuk dari sisi lingkungannya, proyek ini akan mengrehabilitasi kawasan mangrove, melindungi habitat pesisir, dan juga menyerap karbon dalam jumlah besar. Di mana setiap dolar yang diinvestasikan tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan nilai sosial dan lingkungan yang dapat diukur dan dilaporkan kepada investor. Untuk aspek keuangannya sendiri, dari sisi finansial, proyek ini dirancang dengan struktur investasi yang jelas, terukur, dan memiliki potensi pengembalian yang menarik. Untuk total kebutuhannya itu sampai US dollar 1 juta US dollar. Nah, investasi ini akan dialokasikan ke di mana US 400 ribu US dollar itu untuk pembangunan infrastruktur utama, termasuk Broadwalk Mangrove, menara pengamatan, dermaga kecil, pusat informasi, dan fasilitas pendukung wisata. Dan 200 ribu US dollar untuk rehabilitas kawasan mangrove, program penanaman, dan pengembangan sistem karbon kredit. 150 ribu US dollar untuk pembangunan area UMKM, pusat edukasi lingkungan dan fasilitas masyarakat. 100 US dollar untuk pengembangan teknologi digital termasuk sistem reservasi online, e-ticketing, dan monitoring karbon kredit. 100 US dollar lainnya itu akan menjadi sebagai modal kerja operasional 2 tahun pertama. 50 ribu US dollar sebagai dana cadangan dan mitigasi resiko. Modal bisnis ini memiliki beberapa sumber pendapatan. Seperti yang pertama, pendapatan dari tiket masuk wisatawan domestik dan internasional. Kedua, ada pendapatan dari paket edukasi, pelatihan konservasi, dan kegiatan penelitian. Yang ketiga, pendapatan dari penyewaan fasilitas serta bagi hasil penjualan produk UMKM lokal. Dan yang paling strategis dalam jangka panjang adalah pendapatan dari karbon kredit yang nilainya diperkirakan terus meningkat, seiring meningkatnya komitmen global terhadap pengurangan emisi karbon. Berdasarkan proyeksi konservatif, proyek ini diperkirakan mampu menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari 500 ribu US dollar hingga 700 ribu US dollar setelah memasuki fase operasional penuh. Hasil analisis kelayakan menunjukkan indikator yang sangat positif, di mana NPV sebesar US dollar 800 ribu US dollar, IRR-nya sebesar 30,6%, ROI sebesar 38%, dan payback periodnya hanya 2,6 tahun. Selanjutnya, angka-angka ini menunjukkan bahwa proyek tidak hanya memberikan dampak sosial dan lingkungan yang kuat, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan yang kompetitif dibandingkan berbagai instrumen investasi lainnya di sektor pariwisata maupun keberlanjutan. Dengan kombinasi pertumbuhan industri ekowisata dan meningkatnya permintaan karbon kredit global, kami melihat potensi peningkatan nilai proyek yang signifikan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Selanjutnya ada risiko dan mitigasi, di mana setiap investasi memiliki resiko.
Namun yang terpenting adalah bagaimana risiko tersebut diidentifikasi dan dikelola. Untuk risiko utamanya eh, meliputi cuaca ekstrim, fluktuasi jumlah wisatawan, perubahan regulasi, risiko lingkungan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami menerapkan strategi mitigasi berupa diversifikasi sumber pendapatan, asuransi aset, kerjasama dengan pemerintah daerah, dan juga program pemeliharaan ekosistem secara berkelanjutan. Nah, ini memastikan bahwa risiko tetap berada dalam batas yang dapat diterima dan tidak mengganggu keberlangsungan investasi. Untuk keunggulan proyek ini, mengapa proyek ini menarik dibandingkan peluang investasi lainnya? Karena proyek ini berada pada titik pertemuan antara tiga tren global terbesar saat ini, yaitu yang pertama ada pertumbuhan industri ekoturism, yang kedua meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap carbon offset dan carbon credit, yang ketiga juga meningkatnya permintaan investor terhadap proyek berbasis ESG. Nah, proyek ini bukan hanya mengikuti tren pasar saat ini, tetapi berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar di masa depan. Inilah yang menjadikan mangrove eco park sebagai investasi yang berkelanjutan sekaligus kompetitif. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis pasar teknis, operasional hukum, sosial, lingkungan dan keuangan, kami menyimpulkan bahwa proyek mangrove Eco Park Indonesia layak untuk direalisasikan dan memiliki prospek pertumbuhan yang sangat baik. Untuk indikator finansial menunjukkan hasil yang kuat, di mana NPV sebesar 800 ribu US dollar, IRR-nya 14-36%, ROI-nya sebesar 38%, dan payback period hanya sampai 2,6 tahun. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya visible secara operasional, tapi juga mampu memberikan return yang menarik bagi investor dengan kebutuhan investasi sebesar US dollar 1 juta US dollar. Kami juga menawarkan peluang menjadi bagian dari proyek yang menghasilkan keuntungan finansial sekaligus meninggalkan warisan positif bagi lingkungan dan masyarakat. Yang terhormat, Sheikh Khalid, kami terpercaya bahwa investasi terbaik adalah investasi yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan dampak positif bagi generasi mendatang. Mangrove Eco Park Indonesia di pesisir Sulawesi ini juga menawarkan keduanya. Kami mengundang Anda untuk menjadi mitra strategis dalam proyek ini dan bersama-sama membangun destinasi ekowisata kelas dunia yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan, mendukung agenda ESG global, dan berkontribusi terhadap kelestarian salah satu ekosistem paling berharga di dunia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.